41 ini. Tetapi sebelumnya kita sama-sama berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu datang dengan segala kerendahan hati memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk belajar firman-Mu melalui Kejadian pasal 41 ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi masing-masing kami untuk boleh memperoleh hikmat dari surga, untuk dapat memahami dan mengerti akan pelajaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, hamba-Mu dan umat-umat-Mu yang lainnya berdoa. Amin. Baik. Di Kejadian pasal 41 ini sepertinya kita sudah tidak asing lagi ya kalau mendengar dari cerita ini tentang Firaun dan Yusuf ya. Bagaimana peristiwa yang dialami seorang raja dengan mimpinya. Tetapi sebelumnya saya ingin menyebutkan dulu nama-nama yang ditulis dalam Kejadian pasal 41 ini ya, karena ada beberapa nama yang dituliskan di Kejadian ini, yaitu ada Firaun dan juga ada kepala juru minum, dan juga disebutkan di situ ada kepala juru roti, kemudian juga Yusuf ya, dan Yusuf ini diberi nama oleh Firaun juga namanya adalah Safnaf atau Pak Aneah ya, Pak Aneah. Kemudian di situ disebutkan juga ada seorang yang berakal budi dan bijaksana. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini mungkin menterinya ya, mencari seorang menteri gitu. Dan juga penilik ini mungkin pembantu menteri yang berada di daerah-daerah. Kemudian di sini ada nama Asnat. Asnat ini adalah istri dari Yusuf ya, yaitu anak Potifera, seorang imam di On ya, di daerah On. Kemudian Manasye ini adalah anak sulung Yusuf, dan juga Efraim, ini anak Yusuf yang nomor 2. Nah, nama-nama ini ada saling berkaitan dengan cerita di Kejadian pasal 41 ini ya. Kita tahu siapa Firaun. Firaun itu adalah raja ya, raja atau penguasa di Mesir. Kemudian siapa itu kepala juru minum? Kepala juru minum adalah pegawai atau pekerja yang ada di kerajaan Firaun ini. Dan siapa itu Yusuf? Kita sudah tahu bahwa Yusuf ini adalah sebenarnya orang yang tadinya diangkat oleh Firaun menjadi panglima atau orang yang berpengaruh di situ, tetapi akhirnya dia dipenjarakan walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Kalau kita lihat cerita Firaun ini, bahwa ada kekhawatiran ya ketika dia mendapatkan mimpi. Mimpi itu bukan hanya sekali tetapi 2 kali ya. Pertama, dia bermimpi tentang 7 ekor lembu ya, lembu yang gemuk-gemuk, kemudian ditelan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Ya, kalau kita pikir secara logika, kalau sudah dimakan oleh lembu yang kurus itu akan apa? Akan gemuk ya. Tetapi ini enggak, malah tetap kurus. Kan jadi aneh ya. Jadi aneh. Sudah makan lembu yang gemuk tapi menjadi apa? Masih kurus. Nah, ini yang menjadi kebingungan si Firaun, kenapa bisa seperti ini? Ya.
kemudian juga tentang apa, tentang gandum ya, tentang gandum di mana bulir-bulirnya yang montok-montok itu dia apa, diserap oleh bulir-bulir yang apa, yang tidak berisi, tetapi tetap aja bulir-bulir itu tidak berisi. Jadi ini menjadi keanehan bagi Raja Firaun, sehingga dia bingung untuk mengartikan mimpi itu. Makanya dia apa, dia memanggil ahli-ahli, dan juga mungkin kalau kita bisa sebutkan paranormal ya, paranormal untuk mengartikan mimpi Raja Firaun ini. Nah, siapa kepala juru minum itu? Kepala juru minum ini adalah bagian dari orang yang ditanya oleh Firaun tentang mimpinya. Nah, akhirnya apa? Kembali kita telah belajar di dalam Kejadian 40 ya. Kejadian 40 bagaimana kepala juru minum ini juga diterjemahkan mimpinya oleh Yusuf. Sehingga ketika Firaun tanya kepada kepala juru minum ini pun akhirnya apa? Menyampaikan kepada Firaun bahwa dia pernah mungkin bukan diramal ya oleh Yusuf, kalau kita boleh sebut itu, dia pernah mengartikan mimpinya itu dan benar terjadi. Sehingga ini yang menjadi menjadi keberanian kepala juru minum untuk menyampaikan kepada Raja Firaun agar dia bisa mengundang Yusuf untuk menerjemahkan arti mimpinya itu. Karena ketika di Kejadian pasal 40 itu, dua mimpi yang dialami oleh juru minum dan juru roti, semuanya itu terbukti benar ya. Kalau juru roti itu mimpinya dia dipenggal, akhirnya benar dia dipenggal. Kalau juru minum itu dia mimpinya dia dibebaskan, malah dia diangkat menjadi kepala juru minum lagi, ternyata benar. Nah, inilah yang memberikan keberanian kepala juru minum ini untuk meminta Yusuf mengartikan mimpi Firaun itu. Nah, ceritanya pasti kita sudah sama-sama tahu ya, bagaimana Yusuf menjelaskan mimpi itu kepada Raja Firaun. Dan di sini setelah Raja Firaun mengerti akan penjelasan Yusuf, tetapi sebelumnya memang Raja Firaun ini akhirnya akhirnya dia mengakui bahwa Yusuf ini adalah orang yang diberikan, artinya orang yang setia dan percaya kepada Tuhan, sehingga Raja Firaun ini percaya bahwa Yusuf akan mampu mengartikan mimpi ini, karena Firaun juga percaya bahwa Allahnya Yusuf itu adalah Allah yang maha bisa, mungkin seperti itu ya. Nah, setelah diartikan oleh Yusuf, maka kekhawatiran itu akhirnya menjadi satu, si Raja Firaun mencari satu solusi. Dia meminta untuk mencari orang-orang yang sanggup memanage pertanian, atau mungkin hasil panen yang sudah dikumpulkan selama 7 tahun sebelum masa kekeringan itu terjadi, supaya nanti apabila terjadi mimpi itu benar-benar terjadi, maka masalah itu, bahaya itu bisa diatasi. Itu yang dipikirkan oleh Firaun, sehingga dia meminta untuk mencari siapa orangnya yang bisa mengatur ini. Akhirnya ditunjuklah Yusuf, dan Yusuf pun diangkat menjadi penguasa Mesir. Dan dia secara kalau kita lihat di cerita ini, dia diangkat secara
apa istilahnya itu kan, artinya secara kalau di adat itu ada apa namanya, aduh saya susah mengartikan itu, jadi semacam upacaranya gitu ya, karena dia harus menggunakan cincinnya, terus dia harus menaik apa tadi, keledai, menaik kuda. Nah itu semacam ada prosesinya gitu ya, prosesinya ya, ada prosesinya. Nah itu yang dilakukan sehingga itu supaya menguatkan Yusuf bahwa dia adalah sebagai penguasa. Nah, ketika semuanya sudah diserahkan kepada Yusuf, akhirnya Yusuf mulai merencanakan untuk mengatur semuanya supaya bisa berjalan dengan baik ya. Artinya dia mencoba untuk menimbun bahan pangan itu, menyetok bahan pangan itu, dikatakan di pasal ini sampai seperti pasir di laut begitu ya, sudah bisa tidak terhitung lagi, untuk menjaga supaya nanti apabila kelaparan atau kekeringan itu terjadi, orang-orang bisa mendapatkan makanan. Dan akhirnya sebelum kelaparan dan kekeringan terjadi, Yusuf pun diberikan seorang istri ya, yaitu yang bernama Asnat. Nah di sini anak Potifera, yaitu imam dari On. Nah setelah pada saat itu Yusuf berusia kalau nggak salah 30 tahun ya, 30 tahun. Nah perkawinannya dengan Asnat ini dia dikaruniakan 2 orang anak ya. Pertama namanya Manasye, yaitu anak sulung Yusuf. Artinya kita tadi sudah baca ya di pasal yang ke-30, pasal yang 50 ayat 51 ya. Apa arti Manasye itu? Yaitu Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Memang pada saat itu ketika Yusuf terpisah dari keluarganya dari sudah beberapa puluh tahun, pasti dia sudah tidak tahu lagi di mana tempat tinggal orang tuanya ya. Dan pasti kesukaran itu selalu dialami oleh Yusuf. Mulai dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia mengalami kesukaran itu. Tetapi luar biasanya dia memberikan nama anak itu bahwa Allah membuat aku lupa. Artinya dia sangat percaya kepada Tuhan. Jadi kehidupannya benar-benar dia selalu berserah kepada Tuhan. Imannya itu benar-benar kuat ya. Jadi dia selalu bergantung kepada Tuhan. Kemudian anak kedua diberi nama Efraim, di mana artinya adalah Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ya, memang ketika Yakub berada di Mesir ini, ya kehidupannya jatuh bangun ya, jatuh bangun. Jadi itulah yang dia rasakan sehingga dia memberikan nama di anak kedua ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita sama-sama tadi sudah belajar tentang Kejadian pasal 41 ini, ya, saya boleh mengambil satu kesimpulan tentang pengalaman Yusuf dan juga tentang Firaun. Ini adalah suatu hal yang sebenarnya bukan secara tiba-tiba ya, bukan secara tiba-tiba atau hanya kebetulan saja. Itu kalau kita pelajari secara sungguh-sungguh, sebenarnya ini adalah kalau kita kembali dibaca di pasal 30 ayat 32 dan 33, bahwa Tuhan sudah merancang semuanya ini ya. Merancang semuanya ini untuk Yusuf ya, untuk Yusuf.
Artinya bahwa sesuatu yang kita rasakan sulit, sukar, susah, atau mungkin penderitaan yang kita alami itu memang sepertinya tidak ada ujungnya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan indah pada waktunya. Ini terbukti dengan apa yang ditulis di dalam Kejadian pasal 41 ini ya. Bagaimana akhirnya Yusuf menjadi penguasa di sana. Dan yang lebih hebat lagi, ketika rakyat berteriak meminta untuk mendapatkan roti karena mereka sudah kelaparan, Firaun meminta mereka untuk datang kepada Yusuf. Artinya di sini bahwa Yusuflah yang memegang kendali semua itu. Luar biasa. Jadi Tuhan menggunakan Yusuf. Jadi Tuhan sangat memperhatikan Yusuf. Sehingga Tuhan memberikan apa? Memberikan benar-benar hal yang terbaik bagi Yusuf. Sehingga kalau kita lihat tadinya ceritanya Yusuf ini memang kehidupannya banyak. Ketika di dalam penjara juga kita lihat mungkin dia juga banyak mengalami kesusahan, tetapi akhirnya dia merasakan bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupannya. Dan bukan memperhatikan saja, tapi Tuhan memberkati jalan kehidupannya. Luar biasa ya. Jadi saya yakin bahwa apapun yang menjadi tantangan atau permasalahan di dalam kehidupan kita, ini adalah Tuhan sudah merancangnya gitu ya. Tuhan sudah merancangnya dan pasti indah pada saatnya, pada waktunya. Jadi ini bukan tiba-tiba kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tapi melalui tuntunan Roh Kudus bahwa Tuhan sudah merancang semua perjalanan kehidupan kita, dan kita percaya di dalam perjalanan kehidupan kita memang pasti ada senang dan ada susahnya. Kembali kita harus seperti Yusuf, bahwa semuanya itu kita tetap serahkan kepada Tuhan, dan kita juga percaya bahwa pasti semuanya itu akan berakhir dengan keindahan. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk Kejadian pasal 41 ini, dan selanjutnya